Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 8. Nah, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas atau mengevaluasi soal PTS kemarin. Oke, sebelum lanjut jangan lupa berdoa dan jangan lupa sarapan. Nah, kemarin ketika dicek, alhamdulillah ada yang udah benar semua. Ustazah ucapkan selamat, congratulations. Tapi ada juga yang masih salah kayak gitu. Nah, kalian bisa simak baik-baik evaluasi beberapa soal ini. Jadi semisal kalian kemarin salah, kalian bisa tahu letak kesalahan kalian. Gitu ya. Lanjut langsung saja. Di soal yang pertama, jika P sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 10 dan X kurang dari 20, X merupakan bilangan prima, dan N P kali X sama dengan P kali V sama dengan 20, maka NV sama dengan titik-titik. Nah, soal ini udah pernah Ustazah kasih contoh dan Ustazah bahas di persiapan PTS kemarin. Tapi semisalnya masih kalian bingung, kalian bisa lihat pembahasan berikut ini. Nah, di sini kalian bisa lihat, nah jika P di mana P itu sama dengan X, X-nya itu lebih besar dari 10, dan X kurang dari 20. X merupakan bilangan prima. Buat diingat lagi, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Nah, tapi di sini X-nya tuh harus lebih dari 10. Berarti 10-nya ikut apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena 10 itu bukan prima, dan dia juga mintanya harus lebih dari 10. Berarti bilangan prima di atasnya 10 yaitu 11. Nah, nggak bisa. 11 angka berapa lagi? 12? Nggak mungkin, karena 12 bisa dibagi. 13? Oke. 17? Nah, 19? Karena di sini X-nya kurang dari 20, maka cukup sampai 19 aja. Kayak gitu. Maka P-nya itu nilainya anggotanya ada 11, 13, 17, dan 19. Berarti memiliki 4 anggota. Nah, kemudian yang diketahui yang kedua yaitu N, P kali V sama dengan 20. Yang ditanyakan yaitu NV-nya. Nah, caranya N, P kali V sama dengan 20, bisa dipecah kayak gini, NP kali NV sama dengan 20. NP-nya, tadi kita udah diketahui berapa anggotanya? 4 ya. Berarti 4 kali NV, karena NV-nya mau dicari, sama dengan 20. NV sama dengan 20. Nah, 4 perkalian pindah ruas, diingat-ingat. Perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Dan 4-nya kenapa di bawah? Karena 4 itu kamu. Jadi posisinya di bawah. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi untuk soal yang pertama, di uraian singkat, jadi nilai NQ-nya adalah 5. Kalian pahami baik-baik. Boleh kalian tulis lagi. Oke. Soal yang berikutnya, pada pemetaan 1,6, 2,5, 3,7, 4,0, 5,1. Nah, domainnya adalah, diusahakan kalau matematika itu menyebutnya ini 0 ya, bukan kosong gitu. Sering kan, kalau misalnya beli pulsa, nomornya berapa? 085, jangan. Dibiasain, kalau kalian mengatakan seperti ini, 0 gitu ya. 085, itu tata cara yang benar. Jadi bukan kosong. Kosong tuh nggak bermakna. Nah, jadi pemetaan itu sama dengan fungsi ya. Domain itu artinya apa? Domain itu apa? Oke, domain itu daerah asal. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, cukup kalian cermati angka yang ada di depannya aja. Nah, cukup kalian lihat depannya aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti domainnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya, gampang. Insya Allah gampang lah. Tapi kemarin masih ada yang salah. Diperhatikan lagi. Oke, selanjutnya next. Relasi yang tepat untuk diagram berikut adalah, nah, kalian cermati, panahnya kan ke sini. Berarti dari sini dia ke sini. Nah, masih ada beberapa yang jawab gini, kuadrat dari, kurang dari, masih ada yang jawab kayak gitu. Padahal kalian lihat, ini itu
darinya apa dari ini sih gitu loh. Maksudnya kan kayak gitu. Berarti kita lihat 1, 2. Kalau misalnya kurang dari, kalau misalnya jawabannya kalian kurang dari, berarti panahnya ini kedua, keempat, keenam. Kenapa? Karena kurang dari. Kan 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 6. Berarti 1 kurang darinya itu berarti salah. Kuadrat dari loh. Padahal di sini 1. Masa 1 kuadrat darinya 2? Padahal 2 kali 2 itu 4. Padahal ini 1. Berarti kuadrat dari juga salah. Yang benar adalah setengah dari. Nah, kan 1, nih, setengahnya dari 2. 2, setengahnya dari 4. 3, setengahnya dari 6. Berarti jawabannya adalah setengah dari. Gitu ya. Pahami. Okay, next. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 5. Jika fa sama dengan 11, nilai a adalah, caranya seperti ini. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu f(x) sama dengan 2x min 5. Terus pertanyaannya ditanyakan, jika fa sama dengan 11, nilai a-nya adalah, kalian tulis kalau ada soal kayak gini, rumus fungsinya kalian tulis lagi. Berarti f(x) sama dengan 2x dikurangi 5, fa-nya 11. Nah, terus kalian tulis fa. Karena dia sama-sama di dalam kurung dengan x-nya, berarti kalau ketemu dengan x diganti dengan a. Berarti kalau di sini 2x kurangi 5 berarti menjadi 2 dikali a. Nah, karena ketemu x harus diganti a. Dikurangi 5 sama dengan 11. Kenapa sama dengan 11? Karena di sini ada sama dengan 11-nya. Oke. 2 kali a, 2a. 2a dikurangi 5 sama dengan 11. Berikutnya, karena 5 nggak punya variabel, dia dipindah ruas nih. Berarti 2a sama dengan negatif. Pindah ruas menjadi positif. Dan karena dia pindah atau dia tamu, posisinya di belakang. Berarti menjadi 2a sama dengan 11 ditambah 5. Oke, 2a sama dengan 11 tambah 5 itu 16. Ini bentuk perkalian juga 2a ini. Perkalian beda ruas menjadi pembagian. Berarti a sama dengan 16 per 2, bukan 2 per 16. Kenapa? Karena 2 itu sebagai tamu, berarti posisinya di bawah. Maka a sama dengan 16 dibagi 2, hasilnya 8. Gitu ya, kalian simak baik-baik, dicermati. Nah, next. Jika NA sama dengan 6 dan NA kali B sama dengan 18, maka NB-nya caranya sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, diketahuinya NA-nya 6 dan NA kali B-nya itu 18. Berapa NB-nya? Itu kayak gini, terus bisa dipecah menjadi NA kali NB sama dengan 18. Tadi udah diketahui NA-nya ya 6, maka dimasukkan ke sini. NB-nya mau kita cari, berarti tetap kali NB sama dengan 18. Nah, 6-nya kan nggak punya variabel B, berarti dia dipindah ruas. Perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Maka NB sama dengan 18 dibagi 6. Hasilnya 3. Kemarin ada yang benar, tapi ada juga yang salah. Cermati lagi. Oke, next. Diketahui rumus fungsi f(x). Nah, sama dengan 6 dikurangi 3x. Nilai dari f5 ditambah f kurangi 4 adalah, nah karena di sini ada 2, berarti kita harus nyarinya juga 2. Pokoknya kalau mengerjakan soal seperti ini, patokan kalian tuh rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya kalian tulis lagi. Seperti ini caranya. Nah, jadi rumus fungsinya kan f(x) sama dengan 6 dikurangi 3x. Nah, kalian tulis lagi rumusnya. Terus kalian sebelum ini dijumlah, kalian nyari satu-satu dulu. F dalam kurung 5 dulu, baru F dalam kurung min 4. Rumusnya ditulis, terus F dalam kurung 5. Berarti karena dia sama-sama di dalam kurung, berarti kalau ketemu X diganti dengan 5.
menjadi 6 dikurangi 3X kan, berarti diganti 5. Berarti 6, negatif 3 kali 5, negatif 15. Nah, uangmu 6.000 nih, terus kamu punya utang 15.000. Berarti kamu masih punya uang atau masih punya utang? Bisa dilihat nih, banyak uangnya apa banyak utangnya? Oh, ternyata banyak negatifnya, banyak utangnya. Berarti jawabannya negatif. Berarti 6 dikurangi 15, hasilnya negatif 9. Jadi itu yang nggak boleh bingung ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, ini berarti dikalikan aja. Negatif kali positif, negatif. Jadi negatif 15 sama dengan negatif 9. Kemarin masih ada yang nanya. Oke, berikutnya F5-nya udah ketemu. Sekarang kita nyari F-4. Rumus fungsinya kalian tulis. Terus bawahnya F-4. Sama-sama di dalam kurung, berarti kalau ketemu X diganti dengan negatif 4. Maka menjadi 6 dikurangi 3 dikalikan negatif 4. Jadi 6 tetap. Nah, ini dikalikan juga. Negatif 3 dikali negatif 4. Negatif kali negatif positif. 3 kali 4, 12. Maka hasilnya dari F negatif 4 yaitu 18. Baru kalau udah ketemu kayak gini dijumlahkan. F dalam kurung 5 ditambah F dalam kurung negatif 4. F5-nya tadi negatif 9, F-4-nya tadi 18. Tinggal ditambah. Nah, utang kamu ada 9.000, tapi uang kamu 18.000. Berarti banyakkan utang apa banyakkan uang? Banyakkan uang atau banyakkan positifnya. Berarti hasilnya positif. Berarti positif 9. Kalian cermati lagi ya, kalian paham baik-baik. Next. Oke, diketahui fungsi f(x) sama dengan 6x ditambah 8. Nilai dari f a tambah 2 adalah, ini gampang juga, caranya seperti ini. Oke, rumus fungsinya kalian tulis, termasuk yang ditanyakan. Nah, rumus fungsinya f(x) sama dengan 6x ditambah 8. Yang ditanyakan taruh bawahnya, f dalam kurung a tambah 8. Sama-sama di dalam kurung, berarti kalau ketemu x diganti sama di dalam kurung juga. Tapi itu ada dua, ada variabel sama ada angkanya, nggak apa-apa dimasukin aja. Ya, pokoknya ada di dalam kurung itu kalian masukkan. Berarti menjadi 6 kali x, berarti 6 dikalikan a ditambah 2 ditambah 8. Terus baru kalian kalikan satu-satu. Jangan lupa tersenyum. 6 kali A, 6A. 6 kali 2, 12. Karena positif kali positif ya. Terus ditambah 8. Oke. Sama dengan 6A ditambah 12 ditambah 8, 20. Selesai. Jawabannya 6A plus 20. Gampang kan? Berikutnya. Oke. Diketahui fungsi f(x), ax dikurangi 5. Jika f dalam kurung negatif 2 sama dengan 3, maka nilai dari a adalah, caranya sama, rumus fungsinya kalian tulis juga. Nih, rumus fungsinya kalian tulis dulu. Ini ditanyakan. Nah, buka kurung seperti ini. Karena dia sama-sama dalam kurung dengan x, maka kalau ketemu x diganti dengan angka yang di dalam kurung. Berarti di sini a kali x, berarti a dikali negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena di sini ada sama dengan 3-nya. Oke. Kalikan masuk. A kali negatif 2, negatif 2A dikurangi 5 sama dengan 3. Karena 5-nya nggak punya variabel, maka 5-nya dipindah. Min 2A-nya tetap. Nah, ini negatif pindah ruas menjadi positif. Berarti negatif 2A sama dengan 3 ditambah 5. Negatif 2A sama dengan 8. Ini bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian kalau dipindah ruas menjadi pembagian. Nah, kalau di sini ada negatifnya, tetap di sini negatif. Kenapa? Karena yang berubah sudah bisa diperkalian menjadi pembagian. Jadi jangan sampai kok di sini perkalian ada negatif, terus kalian berubah menjadi pembagian, terus negatifnya hilang. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi A sama dengan 8 per negatif 2. A sama dengan positif dibagi negatif. Negatif. 8 dibagi 2, jawabannya 4.
Gitu ya, gampang. Kalian bisa cek lagi pekerjaan kalian kemarin. Next. Oke, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal itu 10.000 dan tarif setiap kilometernya itu 3.000. Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya ya. Ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi adalah, oke, berarti di sini 10.000 itu wajib dia bayar. Dia wajib membayar yang 10.000 karena apa? Tarif awalnya, jadi harus. Nah, kemudian karena dia menempuh 10 km, berarti 3.000 ini dikalikan dengan 10 kilometernya. Jadi seperti ini. Diketahui tarif awalnya 10.000, tarif setiap kilometernya 3.000. Maka tarif jarak 10 km yang caranya tarif awal ditaruh di sini. Karena apa? Wajib ya, jadi harus ada ditambah karena tadi dia menempuh 10 km dan 1 kilometernya itu 3.000, maka 10 dikali 3.000 menjadi 10.000, 10 kali 3.000 menjadi 30.000. Berarti 10 ditambah 30.000, 40.000. Selesai. Tapi kemudian masih ada yang salah. Coba dievaluasi lagi ya. Oke, next. Oke, ini gampang juga. Ibu membeli 2 buku dan 3 pensil. Ibu membayar 7.000. Jika harga buku sama dengan harga 2 pensil, harga pensil adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa pakai pemisalan. Kita misalkan dulu, bukunya itu X, pensilnya itu sebagai Y. Nah, karena di sini harga 2 pensil itu, harga buku itu sama dengan 2 pensil, berarti X sama dengan 2Y. Nah, tadi total yang harus dibayar ibu itu kan 7.000 dengan membeli 2 buku plus 3 pensil. Pertanyaannya, berapakah harga 1 pensilnya? Berarti bentuknya seperti ini. Oke, 2X. 2X ini artinya menandakan dia membeli 2 buku. Ditambah 3Y, ini 3 pensil. Totalnya 7.000. Tadi X-nya tadi udah ada bantuan nih. X sama dengan 2Y. 1 buku sama dengan 2 pensil harganya. Berarti X-nya diganti dengan 2Y. Berarti dikalikan. Tujuannya apa? Biar variabelnya sama, biar lebih mudah. Berarti biar Y sama Y kayak gitu. 2 kali 2Y, 4Y. Ditambah 3Y sama dengan 7.000. 7Y sama dengan 7.000. Y-nya, ini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti Y-nya 7.000 dibagi 7. Jawabannya 1.000. Jadi harga pensilnya adalah 1.000. Oke, kemarin ada yang udah benar, tapi ada juga yang masih salah. Bisa dicek lagi caranya ya. Difahami baik-baik caranya. Oke. Nah, kesimpulannya, tugas kalian cukup menyelesaikan tugas-tugas yang lalu. Misal kalian kemarin-kemarin masih memiliki tugas, karena masih ada yang memiliki tugas ya, kalian selesaikan semua tugas sebelum PTS. Oke. Terus, kalau misalnya kalian, aku udah nggak punya tugas, kalian bisa mempelajari lagi evaluasi, dan kalian bisa menyiapkan diri di materi yang akan datang. Karena besok, materi yang akan datang minggu depan, kita akan mempelajari persamaan linear 2 variabel atau SPL DV. Gitu ya. Oke, sorry, ini di sini ada sistemnya. Jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi, bagi yang kemarin belum menyelesaikan tugas atau masih bingung, aduh, aku masih punya tugas nggak ya? Bisa WA ke nomor Ustazah ini, terus kalian kumpulkan semua tugas. Kemudian, kalau misalnya kalian sudah tidak memiliki tanggungan tugas, kalian bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu SPL DV. Begitu ya. Oke, hasil PTS kemarin memang nilai murni. Intinya, kalian harus percaya dan yakin kalau kalian berdoa dan berusaha, itu terkadang hasil yang kalian terima tuh lebih daripada ekspektasi kalian. Gitu. Karena itulah kebesaran dari doa. Nah, tapi ketika kalian cuma pasrah, kalian cuma nggak bisa atau nggak punya usaha, ya hasil kalian juga nggak jauh beda dari usaha kalian. Jadi hasilnya tuh nggak jauh beda dari usaha kalian itu. Jadi pesan Ustazah, terus semangat, jangan pernah menyerah juga. Misalnya kemarin nilainya, aduh nilaiku kok jelek, terus aku udah down. Atau ada yang kayak gini, aku udah googling, aku udah nanya tetangga, nanya orang tua, tapi kok nilaiku jelek, kayak gitu, aku putus asa. Enggak.
Orang yang paham, orang yang mau berjuang, ketika dia kena ombak sedikit sampai dia basah, dia tidak akan takut dengan air. Dan tidak akan pernah takut dengan ombak, kayak gitu ya. Jadi tetap terus berusaha, jangan pernah punya pemikiran, aku mutong, aku mau menyerah, jangan sampai. Atau sampai punya pemikiran, wah aku udah tampil-tampilan kayak gini, nilai aku jelek, jangan sampai seperti itu. Berarti pertama, usaha kalian masih kurang, doa kalian masih kurang. Kenapa? Kalian tidak pernah bisa mengukur usaha dan doa kalian sendiri. Dan jangan pernah lupa minta doa orang tua. Jadi terkadang keberuntungan kalian itu juga dari doa-doa orang tua kalian. Gitu ya. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Usaha terkadang berat terasa tapi akan berakhir indah. Kalau kalian mau berusaha. Oke? Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila kalian ada kesulitan dalam materi, bisa nanya ke Ustazah. Jangan lupa persiapan minggu depan kita akan mempelajari SPLJV. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.